Telkom Indonesia, salah satu perusahaan terbaik di Indonesia yang telah meraih beberapa penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan ini tentunya merupakan hasil kerja keras Telkom Indonesia untuk mewujudkan visinya to become a leading times player in the region dengan basic believe always the best. Telkom Indonesia terus melakukan berbagai langkah besar dalam mewujudkan target perusahaan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Dalam iklim persaingan yang semakin ketat, di mana pelanggan semakin kritis dengan need and want yang terus berkembang, maka Telkom Indonesia perlu melakukan pendekatan komprehensif untuk mencapai kepuasan pelanggan dan memenangkan persaingan bisnis. Faktor-faktor inilah yang telah memicu berbagai kebijakan dan langkah yang besar, termasuk perusahaan di bidang organisasi yang berpijak pada kaidah Structures Follow Strategy. Telkom Indonesia perlu merespon dan memenangkan persaingan di seluruh medan perang dengan mengusung strategi, speed, dan cost leadership untuk mampu memberikan pelayanan yang bersifat tuntas kepada pelanggan atau end-to-end solution. Maka, desain struktur organisasi harus memiliki prinsip kesatuan dalam hal komando atau unity of command. Struktur vertikal seperti yang telah berjalan sebelumnya tetap diperlukan demi memuluskan strategi fokus dan diferensiasi. Sedangkan struktur dan hubungan yang bersifat lateral antar unit bisnis dalam satu komando akan mempercepat operasional pelayanan dan juga menunjang strategi speed dan cost leadership. Kombinasi antara strategi fokus, diferensiasi, speed, dan cost leadership akan berdampak pada tampilnya kinerja pelayanan terbaik dengan pertumbuhan portofolio bisnis yang relatif besar, sehingga posisi bisnis Telkom menjadi sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, BOD Telkom Indonesia pada Mei 2012 merumuskan sebuah keputusan bisnis untuk melakukan perubahan struktur organisasi yang dikenal dengan New Datel. Organisasi New Datel yang dimaksud sebenarnya merupakan organisasi berbasis geografis dengan sebutan Divisi Telkom Barat dan Divisi Telkom Timur yang membawahi unit-unit berbasis geografis level wilayah dengan sebutan Telkom Wilayah dan unit level daerah dengan sebutan Telkom Daerah. Pembentukan organisasi New Datel berimplikasi pada perubahan secara makro terhadap seluruh divisi fungsional Telkom, sehingga lebih tepat sebutannya sebagai New Telkom. Komandan kawasan disebut Kepala Divisi Kawasan Barat atau Timur dengan komersial title EGM atau Executive General Manager Telkom Barat atau Executive General Manager Telkom Timur. Level wilayah yang cakupannya meliputi beberapa daerah, penamaan kantornya adalah Telkom Wilayah. Sedangkan komandan wilayahnya disebut General Manager Telkom Wilayah atau sebelumnya disebut Kakang Datel. Posisi manajer yang sebelumnya di bawah GM Regional dan menginduk pada divisi-divisi fungsional atau menginduk pada organisasi sentral dan direktorat tetap menjalankan peran dan fungsinya seperti semula. Perbedaannya adalah sekarang posisi tersebut secara operasional bertanggung jawab terhadap komandan Telkom Wilayah. Untuk level daerah yang cakupannya meliputi suatu daerah tertentu, dalam daerah yang dahulu dikelola Kandatel, nama kantornya adalah Telkom Daerah dan komandannya disebut Kakandatel. Organisasi New Telkom merupakan penyempurnaan dari organisasi sebelumnya atau vertikal yang memadukan eksekusi strategi, speed and cost leadership di satu sisi, serta strategi, fokus, dan diferensiasi di sisi lain. Pembentukan organisasi divisi Telkom beserta unit-unit di bawahnya adalah migrasi posisi-posisi dari berbagai unit fungsional dan pembentukan beberapa posisi baru, sehingga pada dasarnya tidak akan terjadi perubahan baik title, peran, dan level terhadap posisi-posisi yang dimigrasikan ke organisasi baru. Dengan demikian, posisi-posisi pada organisasi existing pada umumnya masih memainkan peran yang sama pada organisasi baru. Penunjukan satu komando untuk semua dengan mengkoordinasikan seluruh fungsi
diharapkan lebih terkondisi soliditas kerja, sehingga diyakini bahwa hal tersebut akan lebih memberikan tingkat kenyamanan yang lebih baik dan kondusif untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas kepada pelanggan. Seiring dengan transformasi New Telkom, Human Capital Center pun ikut menyesuaikan perubahan tersebut. Metamorfosis Human Capital Center dimulai dengan nama Human Resource Center dan terus berkembang dengan peran sentralisasi proses payroll dan transformasi unit PODC. Tahun 2012, Human Resource Center berubah nama menjadi Human Capital Center. Human Capital Center memiliki visi making or creating human capital Telkom Group as a corporate competitive advantage and human capital role model in times business, serta objektif menjadi strategic partner perusahaan dalam pengelolaan bisnis, menyiapkan karyawan kompeten sesuai kebutuhan bisnis times, dan menyediakan infrastruktur pengelolaan human capital. Sementara itu, divisi wilayah dituntut untuk memiliki speed response to market, speed in coordination, process to serve customer, optimalisasi sumber daya, fleksibilitas resource. Untuk melengkapi tuntutan tersebut, OM Hire Service bermigrasi dari Human Capital Center menjadi bagian di bawah Komando GM Retail, yang dahulu terdapat 44 wilayah HR Service, kini berkembang menjadi 61 wilayah HR Operation, dengan peran kemudahan dalam pembentukan task force, speed response to allocate resource, HR Service, spiritual capital management. Jagalah persatuan, menangkan persaingan, jayalah Indonesia, jayalah Telkom Indonesia.